Mendengar kata Qatar, lalu apa yang terlintas di benakmu? Negara yang makmur atau negara yang menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2022 nanti? Simak terus videonya. Qatar merupakan sebuah negara kaya yang terletak di semenanjung Arab Timur Tengah, Asia Barat. Qatar menduduki peringkat pertama sebagai negara terkaya di dunia selama 20 tahun belakangan ini. PDB atas dasar varietas daya beli yang mencapai 132.886 dolar Amerika Serikat. Angka itu jauh di atas Indonesia yang hanya memiliki PDB atas varietas daya beli sebesar 13.998 dolar Amerika Serikat. Tulang punggung perekonomian Qatar bergantung pada industri pertambangan seperti gas alam dan minyak bumi. Qatar merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, dengan jumlah ekspornya sebesar 118,9 miliar meter kubik menurut data pada tahun 2014. Qatar juga tercatat sebagai pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, yaitu sebesar 1.303 juta barel per harinya. Secara geografis, Qatar memiliki luas wilayah sebesar 11.586 km persegi dan hanya berbatasan dengan Arab Saudi di sisi selatannya, sedangkan di sisi lainnya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Jumlah penduduk Qatar sebanyak 2.444.174 jiwa. Sekitar 80% jumlah penduduknya bermukim di ibu kota. Penduduk asli warga negara Qatar yaitu Qatari, sekitar 350.000 jiwa, dan sisanya adalah ekspatriat asing sebanyak 85%. Sistem pemerintahan Qatar berbentuk monarki absolut, yaitu negara yang dikepalai oleh seorang emir atau raja, yang saat ini dijabat oleh Tamim bin Hamad al-Sanani. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh emir, yang saat ini dijabat oleh Khalid bin Khalifah bin Abdul Aziz al-Thani. Berdasarkan sistem pemerintahan monarki absolut Qatar, emir memiliki kekuasaan tertinggi atas semua keputusan politik. Bahasa resmi Qatar yakni bahasa Arab. Negara ini juga sempat dijajah oleh bangsa Inggris dan berhasil merdeka pada tanggal 1 September 1971. Namun baru diakui pada tanggal 3 September 1971. Sejak saat itu, negara ini dipimpin oleh keluarga Thani dari awal abad ke-19. Syekh Jassim bin Muhammad al-Thani yang merupakan pendiri negara Qatar. Panjang daratan Qatar hanya sekitar 160 km dan sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir dengan tempat tertinggi berada di Jabal Dukhan. Berikut adalah 7 fakta unik dan menarik tentang negara Qatar yang mungkin Anda belum ketahui. Dulu memprihatinkan dan sekarang termasuk negara terkaya di dunia. Qatar dulunya hanya negara semenanjung kecil yang gersang. Ekonomi Qatar zaman dulu cukup mengkhawatirkan, hanya mengandalkan sektor peternakan, perikanan, dan budidaya mutiara. 3 sektor ini belum cukup untuk menunjang kehidupan masyarakat Qatar waktu itu. Apalagi budidaya mutiara mereka sempat merosot semenjak Jepang menguasai pasar mutiara pada tahun 1920 dan 1930. Tapi siapa sangka Qatar menemukan wilayah yang berpotensi memiliki salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Benar saja, pada tahun 1939, minyak bumi yang melimpah ditemukan di daerah Dukhan. Penemuan ini memicu transformasi ekonomi besar-besaran dan mengubah citra Qatar di mata dunia. Negara ini kemudian mulai jadi salah satu pengekspor gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia.
Pemasukan Qatar dari ekspor minyak nggak main-main. Buktinya, Qatar jadi negara terkaya versi majalah Forbes. Penerimaan dari gas dan minyak menyebabkan pendapatan per kapita rata-rata lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat, yang melampaui Amerika Serikat maupun Inggris. Masyarakat Qatar bebas pajak penghasilan. Pekerja yang berada di Qatar cukup dikatakan sangat makmur. Bagaimana tidak? Baik pekerja asli maupun tenaga asing, semuanya dibebaskan dari pajak penghasilan. Alasan yang paling mungkin karena negara Qatar sudah sangat berkecukupan, jadi tidak harus memungut pajak dari warga dan pekerja asing. Bahkan, bank di Qatar semuanya terbebas dari unsur riba. Ketika di suatu momen penting seperti ulang tahun raja atau emir, pemerintah Qatar akan melunasi hutang rakyatnya. Meskipun demikian, pemerintah Qatar tetap menerapkan pajak pada perusahaan-perusahaan dan event komersil. Dibandingkan dengan negara lain, biaya hidup di Qatar lumayan mahal, sebab 90% produk makanan yang dijual di Qatar adalah hasil impor. Namun harga bensin di sini terbilang murah, hanya sekitar 5-6 ribu per liternya. Cari kerja di Qatar terbilang mudah. Di Qatar, mahasiswa yang baru lulus biasanya langsung ditawari kerja. Fresh graduate dengan kualitas bagus, biasanya mereka dilirik langsung oleh beberapa perusahaan. Hal ini cenderung berbanding terbalik dengan sarjana-sarjana di Indonesia. Mungkin program pendidikan sana lebih efektif. Para lulusannya pun memang punya kemampuan bagus sesuai bidangnya masing-masing. Jadi tidak heran kalau tingkat pengangguran sangat minim. Beban kerja standar, cuti panjang, dan minim lembur. Perusahaan-perusahaan di Qatar sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Selain memberikan gaji yang mencukupi, perusahaan di sana termasuk yang paling adil, terutama dalam hal membagi tugas dan tanggung jawab kepada para pekerjanya. Dengan kata lain, jarang ada perusahaan yang menuntut lembur atau memberikan beban di luar tanggung jawab pekerja. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memberikan jatah cuti kerja yang lumayan banyak, 24 hari jatah cuti per tahunnya. Itu pun belum termasuk libur-libur serta hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Tuan rumah Piala Dunia 2022. Ya, FIFA World Cup 2022 nanti akan digelar di negara kecil ini. Tahukah kamu, jika event ini terlaksana, maka Qatar bakal jadi negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Tetapi, karena negara ini memiliki cuaca yang sangat ekstrim di musim panas, Piala Dunia tidak akan dimulai di bulan Juni seperti biasanya, melainkan akan digelar di bulan November atau Desember. Bagaimana menurutmu? Akankah Piala Dunia Qatar 2022 akan sesukses di Rusia kemarin? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Memiliki maskapai penerbangan terbaik di dunia. Negara Qatar sadar jika sumber daya alam yang mereka miliki bisa habis. Dan untuk itu, mereka membangun sebuah maskapai penerbangan yang sudah mendapatkan status 5-star airlines dari Skytrax yakni Qatar Airways. Tidak heran jika maskapai tersebut berhasil mendapatkan penghargaan World Best Airlines di tahun 2011 dan 2012. Hingga saat ini, maskapai Qatar Airways telah melayani sebanyak 150 rute penerbangan internasional. Populasi wanita paling sedikit. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa, hanya ada 700.000 perempuan. Ketidakseimbangan ini disumbang oleh kenyataan kalau negeri ini dibangun oleh imigran. Para imigran ini sebagian besar adalah lelaki dan masih berusia muda. Lapangan pekerjaan yang menjanjikan di Qatar membuat negeri ini dibanjiri pendatang.
Mereka membuat populasi yang kurang dari 700.000 pada tahun 2003 menjadi 2,5 juta penduduk pada tahun 2020. Nah guys, itulah beberapa fakta unik dan menarik dari negara Qatar. Jika kamu belajar hal baru hari ini, jangan lupa dukung terus WOW Channel dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terupdate dari WOW Channel. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.